Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kembali kita bertemu dalam acara kesayangan kita, kajian kitab Aqidah Al-Wasatiyah ya, kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, pada episode yang lalu kita sudah sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa para ulama membagi tauhid kepada 3, bukan dalam rangka mencerai-beraikan tauhid, justru menyatukan tauhid itu sendiri. Yang kedua adalah ini sebagai metode saja untuk belajar supaya kita lebih memahami dengan mudah ya, sebagaimana juga yang lain dibagi-bagi oleh para ulama. Dalam bab fikih umpamanya, air dibagi menjadi air yang suci, air yang najis. Ya, dalam perkara salat mereka bagi juga rukun salat. Dalam perkara apalagi umpamanya dalam perkara zakat juga dijelaskan lagi dengan rincian sebagainya. Nah, itu rincian-rincian itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara begitu ya. Tapi kan semuanya sudah ada pada hakikatnya. Tinggal merinci lagi, dibagi-bagi lagi agar agar memudahkan bagi umat gitu. Dulu kita belajar di SD, zaman saya di SD gitu. Guru saya 1 cuman. 2 lah sama guru agama, gitu kan. Kalau sekarang per bidang studi gitu. Kadang bidang 1 studi itu 2 gurunya kadang-kadang gitu. Subhanallah, semakin dirinci semakin semakin kecil gitu. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan semakin ilmu ini semakin diperkecil, diruncingkan gitu, sehingga semakin banyak manusia yang dibutuhkan ya. Kalau ini pun begitu. Jadi dalam perkara belajar ini kan dibagi-bagi ini dalam rangka untuk memudahkan sebenarnya, tidak ada yang lain ya. Pak Ustadz saya nggak mau ini karena itu pembagiannya kayaknya nggak ada di zaman Nabi. Ya udah nggak apa-apa, nggak perlu Anda juga ikut gitu. Tapi yang jelas Anda jangan salah. Ya, Anda harus meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Bahwa yang menguasai segalanya adalah Allah. Anda yakin gak kayak gitu? Kalau yakin udah selesai. Berarti udah benar Anda dalam tauhid rububiyah namanya. Istilahnya rububiyah gitu ya. Kemudian uluhiyah apa? Apakah Anda meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadah, yang tidak ada sekutu baginya? Oh, saya yakin. Bagus. Apakah Anda meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang gak boleh kita tahrim, gak boleh kita rubah? Nggak boleh kita ta'til, nggak boleh kita ingkari, nggak boleh kita tasbih serupakan, dan nggak boleh kita takyib bagaimanakah? Yakin nggak? Yakin, udah selesai. Nah, jadi kita membagi-bagi ini sekali lagi saya sampaikan dalam rangka untuk tashil, untuk memudahkan dan sebagai metode saja ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga bahwa di dalam memahami tauhid rububiyah ada 3 perkara yang harus kita ketahui. Pertama, al-khalqu, bahwa saya menciptakan itu hanya Allah. Yang kedua, al-mulku, bahwa yang menguasai segalanya itu adalah Allah. Yang ketiga, al-tadbir, yaitu pengaturan. Yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengatur laut ini, gelombangnya hari ini begini tingginya. Ya. Yang mengatur gunung ini kapan dia meletus, Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu pasti sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas kalau terkait dengan dalilnya al-khalqu menciptakan dan wa tadbir itu dalam Al-A'raf 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah lah segala al-khalqu ciptaan wal amru dan juga pengaturan. Nah, di dalam surah Al-Jathiyah ayat 27 itu terkait dengan walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Iya, ini menunjukkan al-mulku kan. Begitu. Kita lihat berikutnya. Ini merupakan kajian kita baru pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita dan memberikan kepada kita pemahaman yang baik terkait dengan bahasan kita saat ini, yaitu Syarah Aqidah Al-Wasatiyah yang disampaikan atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Idzan Rabbu Azza wa Jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir. Oleh karena itu dikatakan Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla, dia adalah munfaridun, Maha Esa, sendiri, bil khalqi dengan ciptaan, wal mulki dan penguasaan, wat tadbir dan pengaturan. Nah, itu tidak ada yang lain di sana. Baik, fa in qulta kaifa
tajma'u, kita lanjutkan ya. Fa in qulta, qala al-mu'allif rahimahullah, fa in qulta kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina isbatil khalqi li ghairillah. Maka jika engkau mengatakan, bagaimana engkau mengumpulkan, ya, tajma', bagaimana engkau mengumpulkan, baina ma qararta, di antara yang telah engkau tetapkan, wa baina isbatil khalqi li ghairillah, dan di antara hal yang telah ditetapkan, dan di antara penetapan ciptaan itu kepada selain Allah. Tadi disampaikan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Ya, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menjamak, mengkompromikan antara yang sudah kita tetapkan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah, ternyata ada di sana isbatul khalqi, menetapkan penciptaan itu li ghairillah, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ada dalil ya yang menunjukkan bahwa yang menciptakan itu menetapkan penciptaan itu bagi selain Allah. Ternyata ada. Jadi bagaimana kita mengkompromikan? Di awal tadi kita sampaikan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Tapi ada ayat ya yang mengatakan bahwa ternyata menciptakan itu juga selain Allah ada. Kita lihat. Mithlu qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menciptakan. Jadi seolah-olah ada di sana pencipta lain kan. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa sepertinya ada di sana penciptaan lain selain Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik yang menciptakan kan gitu. Nah itu isyarat ayatnya kan begitu. Taib, itu satu. Dalam Al-Mu'minun ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin. Dan di antaranya lagi seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, tentang orang-orang yang mengambil gambar atau tentang orang-orang yang menggambar. Ya. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian ciptakan. Ini terdapat di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Muslim ya, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna ashabi hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sungguhnya mereka-mereka yang ya, mereka-mereka memiliki gambar ataupun lukisan-lukisan itu yu'adzabun, mereka diadab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa caranya? Bagaimana dikatakan? Yuqalu lahum, dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Jadi mungkin dia melukis singa, melukis manusia, hidupkan itu. Atau melukis ular, dia hidupkan itu. Itu katanya. Jadi ayat dan hadis ini kan seolah-olah menciptakan itu bukan hanya Allah ternyata gitu kan. Padahal di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah, yang mengatur itu hanya Allah, yang memiliki segalanya adalah Allah. Ini kok ada? Bagaimana kita mengkompromikan antara yang sudah kita sampaikan di awal dengan ayat dan hadis ini. Nah begitu kan. Wa mithlu qawlihi ta'ala fi hadisil qudsi. Begitu juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Apa katanya? Wa man awlamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi. Dan siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang dia menciptakan seperti ciptaanku. Juga dinisbahkan, juga disandarkan penciptaan itu kepada makhluk. Kan begitu. Pakai patajma'u baina qaulika anna Allah munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi nusus. Maka bagaimana engkau mengumpulkan, maka bagaimana engkau mengkompromikan antara perkataanmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala munfaridun, itu sendiri dalam menciptakan, esa dalam menciptakan, dan di antara hadhihi nusus dengan dalil-dalil ini. Tadi ada Al-Mu'minun 14. Begitu juga dalam hadis Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga ini. Tentang waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Gitu kan. Bagaimana kita mengkompromikannya. Berarti kalau kita nggak bisa mengkompromikan ini, berarti seolah-olah nggak benar yang kita sampaikan tadi kan. Bahwasanya menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana cara mengkompromikannya. Fal jawab, adapun jawabannya, an yuqal, dikatakan, innal khalqa huwal ijad. Sesungguhnya menciptakan itu adalah al-ijad, yaitu menjadikan dari awal. Menjadikan dari awal yang tidak ada sama sekali lalu dijadikan.
Wa hadza khasun billahi ta'ala. Jadi ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk hanya Allah yang menciptakan dari enggak ada menjadi ada. Baik. Amma tahwilu syai' min suratin ila surah ila al-ukhra fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan. Adapun merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain, maka sesungguhnya itu bukan menciptakan secara hakikatnya. Jadi ini ada mobil di sini, ada mobil ini kan, mainan ini. Nah, ini pada asalnya bahannya apa? Bahannya ada plastik, ada karet, ada kaca dan lain sebagainya. Yang menciptakan ini siapa? Awalnya bahan-bahannya ini. Ya Allah. Adapun merubah ini jadi seperti ini, ya jadi seperti ini nggak dikatakan menciptakan, nggak dikatakan menciptakan. Fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan, itu bukan menciptakan secara hakikatnya. Wa in sumya khalqan bi intibari takwin. Meskipun dia dinamakan khalqan menciptakan bi intibari takwin karena dianggap ada perubahan, ada bentuk penyusunan baru. Iya, lakinnahu fil waqi' laisa bi khalqin tamin. Tapi sesungguhnya dia bukanlah pencipta yang bukan dia menciptakan secara sempurna. Gitu. Pamasalan sebagai contoh kata Syekh. Hadan najjar, ini tukang kayu, sona'a minal khashabi baban. Dia membuat satu pintu ya dari kayu. Ada orang yang najjar yaitu tukang kayu ya membuat pintu dari kayu. Gitu kan. Fayuqal khalaqa baban, maka dikatakan dia telah menciptakan pintu. Lakin maddatu hadhihi as-sina'ah alladhi khalaqaha huwallahu azza wa jalla. Tapi materi atau material ya, material daripada pembuatan pintu itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. La yastati'un nasu kulluhum mahma balaghu fil qudrah. Manusia tidak akan mampu semuanya meskipun sampai mereka pada suatu kekuatan. An yakhluqu uda arakin abadan. Bahwa mereka bisa menciptakan satu pohon. Kayu ud. Ya. Kayu arak. Ya, namanya abadan selama-lamanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin manusia meskipun mereka berkumpul semuanya untuk bisa menciptakan yang namanya uda arak. Kayu arak. Nggak mungkin. Siapa yang awalnya menciptakan kayu itu? Ya Allah. Yang menumbuhkan kayu itu siapa? Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, bagaimanapun manusia memupuknya, ngasihnya air, menyiraminya, nggak akan bisa tumbuh itu kayu. Gitu. Menciptakan kayu damar siapa pertamanya? Ya Allah. Yang menciptakan kayu meranti, kayu pinus, semualah. Bentuk bunga-bunga siapa? Ya Allah. Adapun hari ini orang bisa buat, contoh tadi tukang kayu bisa buat pintu. Apakah kita katakan dia menciptakan pintu? Ya mungkin secara bahasa bisa kita katakan orang yang buat pintu gitu kan. Tapi di sini kita sampaikan bahwa dia membuat itu sebenarnya dia hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau menyusun ulang. Karena bahan-bahan jadinya, bahan-bahan semuanya itu yang menciptakan adalah Allah. Yang buat pesawat ya manusia. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah manusia dikatakan menciptakan pesawat? Nggak bisa karena menciptakan itu dari nol yang memang nggak ada. Ya kan dulu Pak Ustadz nggak ada pesawatnya. Baik. Mereka menciptakan pesawat dari mana bahannya? Ya dari besi. Yang besi siapa yang menurunkan? Allah. Menciptakan besi siapa? Allah. Yang menciptakan plastik siapa? Allah. Yang menciptakan karet siapa? Ya Allah. Begitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan manusia ini adalah sebagai pencipta. Ya nggak bisa. Jadi mereka itu walaupun memang disampaikan menciptakan tapi bukan pencipta yang hakiki, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi manusia berkumpul semuanya nggak bisa buat menciptakan uda, kayu arak selama-lamanya. Ini kayu arak di Arab ini. Ya. Kayu siwak umpamanya. Bisa mereka menciptakan? Nggak akan bisa. Kayu meranti bisa? Nggak bisa. Wala an yakhluqu dzarratan. Mereka juga nggak bisa menciptakan satu bibit. Bibit nggak bisa atau jagung nggak bisa. Ya. Wala an yakhluqu dzubaban. Nggak bisa juga mereka menciptakan seekor lalat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi manusia meskipun mereka ini berkumpul semuanya nggak akan bisa menciptakan yang namanya satu kayu, satu pohon gitu. Ustaz, kan saya yang nanam, betul, Anda yang nanam, ya. Yang menumbuhkan itu siapa? Allah. Yang menghendaki dia bertumbuh itu siapa? Allah. Makanya banyak orang nanam pohon nggak tumbuh pohonnya karena Allah nggak menghendaki itu tumbuh kan. Siapa menciptakan bunga matahari pertamanya? Ya Allah. Kemudian saya Ustadz yang ngurus-ngurus bunga saya ini, yang saya yang membibitkan, betul. Tapi dalam proses itu juga dikehendaki oleh Allah. Kalau nggak dikehendaki nggak akan terjadi juga itu. Maka kita katakan bahwa manusia walaupun banyak membuat alat-alat baru hari ini, pada hakikatnya mereka bukan dikatakan sebagai menciptakan, pencipta tidak. Pencipta yang hakiki itu hanyalah Allah. Mengapa? Karena bahan-bahan yang mereka buat itu dari Allah yang semuanya kan. Nah, begitu. Sehingga mereka nggak bisa menciptakan satu benih, satu biji sawi, nggak akan bisa. Wala an yakhluqu dzubaban, juga mereka nggak bisa membuat yang namanya seekor lalat. Lalat kan kecil, hewan kecil. Tapi itu nggak bisa dibuat. Pesawat kan besar Pak Ustadz. Iya, pesawat mereka buat bisa mesin. Tapi kalau lalat dengan sistem semuanya, seperti ada nyawanya, nggak bisa mereka buat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wastami' ila qaulillahi ta'ala. Dengarkanlah terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu duriba mathalum fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuat kepada kalian satu perumpamaan. Fastami'ulah, dengarkanlah perumpamaan itu. Apa dia? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya ya orang-orang yang kalian seru. Innal ladzina, yang kalian seru selain Allah. Yang kalian seru selain Allah bisa saja orang, bisa saja batu, bisa saja kayu dan lain sebagainya. Yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhluqu dzubaban. Mereka itu nggak bisa buat lalat. Walau istama'alahu. Meskipun mereka berkumpul semuanya untuk buat lalat. Yang kita seru itu batu kah, kayu kah, pohon kah, apakah itu? Jin, ya, malaikat pun, ya, matahari, bulan. Mereka nggak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Itu kata Allah, nggak akan bisa. Allah menggunakan kata lan di sini. Lan itu kalau dalam bahasa Arab artinya yufidul abad, yampil abad. Dia menapikannya itu selama-lamanya. Ya, bukan sementara jadi napikan, tidak. Lan itu menunjukkan selama-lamanya nggak akan pernah sampai kiamat dunia ini. Ya, wa iyaslubuhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Jikalah satu ekor lalat itu menghilangkan sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu min, mereka nggak akan bisa menyelamatkan dari yang dihilangkan oleh lalat tersebut. Dha'fa talibul matlub, lemahlah yang meminta dan yang diminta. At-talib yang meminta, wal matlub yang diminta. Jadi dua-duanya lemah. Penyembah dan yang disembah dua-duanya lemah. Gitu ya. Orang seekor lalat aja pun nggak bisa dinyiptakan. Apa pula dia berhak disembah kayak gitu? Nah, gitu kan. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa ingin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan ke kita bahwa yang kita ibadah itu maha segalanya, maha kuasa, maha memiliki, maha menciptakan, maha mengatur. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berhak diibadahi kan. Ini Tuhan yang mereka sembah, ya, nggak bisa menciptakan seekor lalat aja pun nggak bisa. Untuk apa dia disembah? Orang menciptakan aja nggak bisa kok. Begitu ya. Baik, kita lihat penjelasan Syekh berikutnya. Ini terdapat ayat ini terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73. Dalam surah Al-Hajj, ini ayat-ayat terakhir ya daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-30 ayat yang ke-73. Alladzina, kan ada tadi di ayat ini alladzina, innal ladzina, kan itu. Alladzina di sini ismu mausul, itu isim mausul. Ini dalam istilah nahwu isim mausul. Yashmalu kulla ma yud'a min dunillah. Itu isim mausul itu mencakupi atau meliputi semua yang diseru dari selain Allah. Min syajarin batu, min syajarin pohon, wa hajarin batu, wa basyarin manusia, wa malakin dan malaikat, wa ghairihi dan yang lainnya. Al-muhim, yang penting, semua yang kalian seru dari selain Allah, bisa saja aras, kursi, malaikat, pohon, batu, manusia, dan lain sebagainya. Kullul ladzina yud'auna min dunillah. Semua yang kalian seru dari selain Allah. Ya. Selain Allah kan makhluk semua, mulai dari aras, kursi, malaikat, bumi, langit, ya, manusia, malaikat, segala macam, ya.
La yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan pernah menciptakan seekor lalat pun. Walau istama'u lahu, meskipun mereka itu berkumpul semua untuk membuat satu ekor lalat. Manusia hari ini dengan kecanggihan teknologinya bisa buat robot, betul robot. Robot ada, iya. Pertanyaannya kemudian, apakah robot itu seperti manusia, seperti hewan, seperti lalat yang ada nyawanya, yang ada bulunya, yang ada sayapnya? Enggak bisa. Robot itu juga pakai baterai gitu. Ya. Robot juga pakai baterai dan lain sebagainya, banyak kelemahannya justru gitu. Drone sekarang ini tanpa awak, oke, drone tanpa awak. Itu juga memiliki banyak kelemahannya dan bahan-bahannya dari Allah semua kan. Ya karetnya, plastiknya, aluminium pun ada tuh aluminiumnya umpamanya. Apalagi semuanya dari Allah. Nggak bisa mereka menciptakan. Ya, nggak bisa menciptakan. Seekor lalat pun mereka nggak bisa menciptakan. Maka dengan itu mereka sebenarnya nggak berhak untuk diibadahi. Batallah ketuhanan mereka, begitu kira-kira. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nggak akan bisa. Ya, segala yang kalian seru dari selain Allah, malaikatkah, batukah, apapun itu. Ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala yang kalian seru, nggak bisa menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Walau infarada kullu wahidin bidzalika lakana ajzuhum min babi aula. Kalaulah masing-masing mereka ingin menciptakan seekor lalat tadi, tentulah kelemahannya itu lebih lagi. Gitu. Orang kalau kumpul aja semua juga nggak bisa buat mereka ini, apalagi sendiri-sendiri ya makinnya nggak bisa, gitu loh. Ya, jadi Syekh ingin menjelaskan bahwa ya manusia apapun itu, jin, ya malaikat yang diseru selain Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa menciptakan. Jadi kalau nggak bisa menciptakan, nggak berhak diibadahi gitu loh. Itu yang mau ditarik. Tadi dikatakan walau istama'u lahu, meskipun mereka berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, untuk membuat seekor lalat. Walau infarada kullu wahidin bidzalik, kalau seandainya sendiri-sendiri mereka melakukannya untuk menciptakan lalat, untuk membuat lalat, lakana ajzuhu min babi aula. Ternyata kelemahannya ini lebih lagi. Orang tadi kumpul aja semua nggak bisa kok. Contoh ada mobil yang mogok, dorong oleh satu orang nggak bisa, ya 10 orang nggak bisa umpamanya. Kalau satu orang gimana? Ya makin nggak bisa, orang 10 orang nggak gerak, gitu kira-kira ya. Jadi ini mereka meskipun sudah berkumpul nggak akan bisa mereka menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Jikalah lalat itu menghilangkan sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu min, mereka tidak akan bisa mengembalikannya kembali. Nggak akan bisa mereka menyelamatkannya dari apa yang dihilangkan oleh lalat itu dari mereka. Hatta alladziina yud'auna min dunillah law salabahumudz dzubabu syai'an masatau an yastanqidhuhu min hadzal dzubab adh-dhaif. Sehingga mereka-mereka yang diseru dari selain Allah, yang diseru selain Allah, apakah jin, apakah manusia, apakah malaikat dan lain sebagainya, ya, kalaulah seandainya lalat itu menghilangkan sesuatu dari mereka, masatau an yastanqidhuhu min hadzal dzubab adh-dhaif, tidaklah akan mereka mampu untuk menyelamatkannya dari lalat yang lemah ini. Kalau lalat umpamanya mengganggu mereka atau melakukan sesuatu yang merugikan mereka, nggak akan bisa mereka mengembalikannya. Contoh kita lihat. Walau waqa'adz dzubabu ala aqwa malikin, kalau seandainya ada seekor lalat hinggap di salah seorang raja yang paling kuat fil ard, di bumi, presidenkah, rajakah, perdana menteri umpamanya. Wa massa min tibihi, dan dia mengisap daripada minyak wanginya. Dia hinggap di baju atau di mana gitu kan, di tubuhnya, lalu lalat ini mengisap daripada minyak wanginya umpamanya yang ada di tubuhnya atau di bajunya. La yastati'u hadzal malik ay yastakhrija tiba min hadzal dzubab. Dia tidak akan bisa mengeluarkan, si raja ini tidak akan bisa mengeluarkan mengeluarkan minyak wanginya dari dzubab ini, dari lalat ini. Wa kadzalika law waqa'a ala ta'amihi, demikian juga kalau seandainya lalat itu hinggap di makanannya. Fa idzan Allahu huwal khaliq wahdah, maka nyatalah Allah Subhanahu wa taala dialah hanya yang maha menciptakan. Itu dia. Ya. Jadi Syekh ingin memberikan keterangan kepada kita melalui dalil ini, ayat Al-Hajj 73 ini, bahwa
manusia yang disembah atau apapun disembah selain Allah Azza wa Jalla itu nggak mampu menciptakan seekor lalat. Nggak bisa. Lalat yang kecil, ya, hewan yang lemah. Dan sebaliknya, kalau seandainya lalat itu menghilangkan sesuatu dari mereka, mencium minyak wangi yang yang ada di tubuh mereka atau di baju mereka, nggak akan bisa mereka keluarkan minyak wangi itu dari lalat tersebut. Atau seandainya jatuh hinggap di makanan, mereka bisa mengeluarkan makanan itu dari lalat karena sudah dimakan lalat umpamanya. Nggak akan bisa. Begitu ya. Maksudnya di sini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwa yang Maha menciptakan itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Siapa dia? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, ini kan makhluk semua, selain Allah ini makhluk. Apapun bentuknya, apakah kayu, apakah batu, apakah manusia, apakah malaikat, apakah kursi, apakah arash, apakah lauh mahfuz, ya, umpamanya, ya. Ini semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita katakan bahwa semua ini ya tidak bisa menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka ini makhluk. Ya. Ya, tapi dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi intinya di sini ikhwati fillah, faidzan Allahu huwal khaliqu wahdah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan, yang tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bisa buat ini, buat meja, buat pintu, buat apa, sesungguhnya itu hanya merubah bentuk, hanya menyusun kembali, menyusun ulang. Kita tahu bahwa bahan-bahannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Fa in qulta kaifa tajma'u baina qaulika innallaha munfarid bil mulk. Ini akan ada lagi semacam soal jawab sebenarnya untuk pendalaman, ya, untuk pendalaman terkait dengan tauhid rububiyah tadi ini, ya. Kan tauhid rububiyah itu ada 3 tadi kan. Al-khalqu tentang bahwa kita meyakini bahwa Allah Maha menciptakan, al-mulku yang Maha menguasai, at-tadbir yaitu yang Maha mengatur. Sekarang kita lihat. Jadi ini sisi pendalaman dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, kaifa tajma'u baina qaulik? Bagaimana engkau mengumpulkan, ya? Tajma'u, bagaimana engkau mengumpulkan baina qaulika? Bagaimana engkau mengkompromikan di antara perkataanmu, innallaha munfarid bil mulk? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala esa dia dengan al-mulk, yaitu kepemilikan, kekuasaan, ya. Wa baina isbatil mulki lil makhluqin, dan di antara menetapkan kepemilikan itu terhadap makhluk, mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, au ma malaktum mafatihahu, atau yang kalian miliki kunci-kuncinya, illa ala azwajihim, kecuali di atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau apa yang dimiliki oleh budak-budak mereka, atau yang mereka miliki dari kalangan budak-budak mereka. Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Kalau tadi dalam au ma malaktum mafatihahu itu dalam surah An-Nur 61. Jadi kedua ayat ini mengindikasikan, ya, Allah Azza wa Jalla menisbahkan kepemilikan itu kepada makhluk kan? Gitu, kepada makhluk. Au ma malaktum mafatihahu, atau yang kalian miliki kunci-kuncinya. Ya, berarti kita dong manusia ini kan? Begitu. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau yang budak-budak yang mereka miliki. Jadi ini menunjukkan juga bahwa ada nisbah kan, dinisbahkan dinisbahkan kepemilikan itu kepada makhluk. Ini bagaimana? Sementara kita katakan tadi kepemilikan itu hanya milik Allah. Begitu kan? Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah jeda ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dikatakan bagaimana kita mengkompromikan perkataan di awal tadi yang dijelaskan oleh Syekh, bahwa
Allah Subhanahu wa taala munfaridun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa sendiri dengan kepemilikannya, dengan kekuasaan. Dan di antara perkataan penetapan kepemilikan itu kepada makhluk. Dan dalilnya ada dalam surah An-Nur ayat 61 dan dalam surah Al-Mu'minun ayat 6. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nur, "Au ma malaktum mafatihahu," atau yang kalian miliki kunci-kuncinya. Ya. Kemudian dalam surah An-Nur, ya, Al-Mu'minun maksud saya, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Kan begitu. Bagaimana ini mengkompromikannya? Fal jawab, maka jawabannya adalah annal jam'a bainahuma min wajhaini, bahwa mengkompromikan di antara keduanya perkataan kita tadi ya dengan dalil ini adalah min wajhaini, dari dua sisi. Jadi mengkompromikannya dilihat dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama. Anna mulkal insani li syai'in laisa aman syamilan, bahwa kepemilikan manusia terhadap sesuatu itu bukan kepemilikan yang bersifat umum, syamilan yang syamilan itu artinya yang lengkap. Itu bukan kepemilikan yang bersifat umum dan bukan juga lengkap. Itu dia. Ini perlu kita pahami. Bahwa kepemilikan manusia terhadap sesuatu, contoh saya punya gadget ini. Ya. Apakah kepemilikan saya ini bersifat umum dan syamilan, lengkap? Tidak. Kenapa? Lihat. Li'annani amliku ma tahta yadi. Aku memiliki, ya, aku memiliki, karena sesungguhnya aku memiliki apa yang ada di bawah tanganku. Artinya apa yang aku kuasai. Wala amliku ma tahta yadik. Dan aku tidak memiliki apa yang ada di bawah tanganmu. Artinya apa yang engkau kuasai. Jadi kepemilikan saya ini tidaklah lengkap. Jadi yang saya miliki ya ini, cuman ini gitu. Yang walaupun ada kayak gini lagi, bukan saya miliki karena itu punya orang gitu. Gitu kan. Jadi katakan bahwa anna mulkal insan li syai'in laisa aman syamilan. Bahwa kepemilikan manusia terhadap sesuatu itu bukan kepemilikan yang bersifat umum dan bukan juga lengkap. Contohnya seseorang yang memiliki, ya, annani amliku ma tahta yadi. Aku hanya memiliki apa yang ada di kekuasaanku. Apa yang ada di tanganku. Wala amliku ma tahta yadik, dan aku tidak memiliki apa yang ada di tanganmu. Wal kullu mulkun lillah. Sementara semuanya itu adalah milik Allah. Ya, pamin haitsu syumul, dan dari sisi kelengkapannya, mulkullahi ta'ala ashmal wa ausa. Milik Allah itu lebih lengkap dan lebih luas. Wahwa malikun tam. Dan itu wahwa mulkun tam. Dan kepemilikan Allah itu kepemilikan yang sempurna. Sementara kepemilikan kita kepemilikan muqayyad namanya. Muqayyad itu terbatas, terikat. Begitu ya. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa manusia dinisbahkan kepadanya kepemilikan manusia itu bukan lengkap dan bukan juga umum. Tidak lengkap dan tidak umum. Itu dari satu sisi, ya kan? Jadi saya punya mobil, umpamanya. Kalau ada orang lain yang punya mobil yang mirip seperti mobil saya, apakah saya katakan itu mobil saya? Enggak bisa. Itu mobil orang. Yang saya kuasai hanya terbatas ini. Enggak umum, enggak semua mobil bisa saya kuasai. Yang saya miliki aja. Walaupun mobilnya mungkin sama, mirip gitu. Enggak akan bisa. Dan juga enggak juga lengkap. Ya, maksudnya enggak lengkap tadi itu. Bahwa saya hanya memiliki yang saya punya saja. Yang lain enggak akan bisa. Sementara kepemilikan Allah itu ashmal, itu lengkap, ya. Athani, ini jadi bantahannya ataupun mengkompromikannya dari dua sisi. Kita katakan memang kita memiliki, tapi kepemilikan kita itu tidaklah umum dan tidak pula lengkap, dan kepemilikan kita itu tidak mutlak, tapi muqayyad namanya. Baik, yang sisi kedua. Asani yang kedua, anna mulki li hadza syai'i laisa mulkan haqiqiyan atasarruf fihi kama asya. Bahwa kepemilikanku terhadap sesuatu seperti ini bukanlah dia kepemilikan yang hakiki, atasarruf fihi kama asya. Aku bisa menggunakannya kapan bagaimana saja aku kehendaki. Enggak bisa. Jadi kalau kita pun memiliki sesuatu, kepemilikan kita ini bukan kepemilikan yang secara hakikat. Yang bisa saya menggunakan bagaimana saya kehendaki, tidak. Wa inna ma atasarruf fihi kama amara syar'u. Saya bisa menggunakannya ya sesuai yang diperintahkan oleh syariat. Saya punya gadget seperti ini.
Gadget seperti ini, saya bisa menggunakannya sekehendak saya. Enggak. Dikontrol oleh syariat. Saya enggak bisa menggunakannya terhadap hal-hal yang melanggar syariat. Seperti maksiat umpamanya. Enggak bisa. Ya Ustadz, kalau orang mau melakukannya, melanggarnya, ya boleh Anda langgar saja. Tapi kan nanti ada hukumannya gitu. Itu artinya larangan yang enggak boleh dilanggar sesungguhnya. Tapi karena Anda orang yang tidak taat kepada Allah, lalu Anda langgar. Kan gitu. Jadi ada pembatasan di sana, meskipun itu milik kita gitu loh. Kita punya mobil, apakah kita boleh mobil ini kita nabrak-nabrak orang? Ya nggak boleh. Sebelum syariat melarang itu undang-undang juga udah melarang kan? Nah gitu. Udah dilarang, nggak boleh. Nggak boleh kita sembarangan melakukannya. Begitu. Wa kama adinal malikul haqiqi wa huwa Allah. Ya, dan sebagaimana ya adinal malik, diizinkan oleh yang maha memiliki, yang hakiki, huwallah wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, saya tadi memiliki gadget atau mobil, saya tidak bisa menggunakan seenak saya. Harus dikontrol oleh syariat. Dan sebagaimana diizinkan oleh al-malik, pemilik yang hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat syariat Islam. Bagaimana syariat yang telah diturunkan oleh Allah dalam perkara ini. Apakah kita boleh suka hati aja? Enggak bisa. Semua ada batasannya. Semua ada aturannya. Semua ada ketentuannya. Enggak bisa sembarangan. Meskipun milik Anda itu. Nah gitu. Walau itu dirhaman bidirhamaini. Kalau seandainya aku menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Lam amliku dzalik, saya tidak memiliki demikian. Enggak bisa. Ya apa rupanya Ustaz? Orang dinar saya kok. Iya, dirham saya kok. Dirham kalau Anda jual dengan 1 dirham dijual dengan 2 dirham itu riba namanya. Riba itu enggak boleh. La yahillu li dzalika. Tidak, saya tidak halal bagi saya hal demikian. Tapi kan itu dirham saya betul. Tapi karena Anda 1 dirham Anda jual menjadi 2 dirham, itu enggak boleh, enggak halal bagi Anda. Kenapa? Karena itu riba. Ya. Faidan mulki qasirun. Oleh karena itu ternyata kepemilikan saya itu dibatasi. Wa aidan la amliku fi syai'in min nahiyatil qadariyah. Dan dari sisi dan juga kata Syekh, la amliku fihi syai'an min nahiyatil qadariyah. Saya juga tidak memiliki dalam sesuatu yang saya punya itu secara dari sisi qadariyah, secara kekuatan. Artinya kalau Allah mau menghendaki itu hilang dari saya bisa. Kan gitu. Dalam hal penggunaan juga kita dibatasi, ya. Di dalam hal kepemilikan juga dibatasi. Artinya kalau memang Allah menghendaki dari kita hilang. Bisa aja. Atau rusak dan sebagainya kan. Gitu. Li'anna tasarrufa lillah. Karena hak menggunakan yang sepenuhnya itu kembali kepada Allah. Fala astati' an aqula li 'abdi al-marid. Maka aku tidak bisa mengatakan. Kepada seorang hamba. Kepada hambaku. Artinya kepada li 'abdi. Seorang hambaku, artinya hamba sahayanya. Al-marid yang lagi sakit. Ibra, sembuhlah engkau. Fayabra, lalu dia sembuh. Nggak bisa. Wala astati' an aqula li 'abdi as-sahih. Asyahih. Aku juga tidak bisa mengatakan kepada seorang hambaku, hambanya yang as-sahih, yang lagi sehat, wal afiat. Imrid, sakitlah engkau. Fayamrad, lalu dia sakit. Enggak bisa saya menang-menang, enggak bisa mena-mena kan? Kembali semuanya kepada Allah. Lakin atasarrufu al-haqiqi lillahi azza wa jalla. Karena sungguhnya hak menggunakan sepenuhnya itu, yang hakiki itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau qala lahu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada seorang hamba tadi, ibra, bara'a, pasti dia sembuh. Sembuhlah engkau, pasti dia sembuh. Walau qala imrid, maridha. Kalau seandainya Allah mengatakan sakitlah engkau, dia pasti sakit. Faidan la amliku atasarrufal mutlaq syar'an wala qadaran. Oleh karena itu saya tidak memiliki atasarruf, hak penggunaan secara mutlak, secara syariat, dan tidak juga secara qadar, secara ketentuan. Artinya syariat juga membatasi saya dalam menggunakan suatu benda yang saya miliki, satu hal. Yang kedua, syariat juga menentukan bahwa yang pemilik yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya Allah mengambil dari saya sesuatu, nggak bisa saya menghalangi. Nggak bisa. Anda lah kalau punya mobil, Allah sudah takdirkan mobil itu hilang dari Anda. Mau bilang apa? Ya nggak bisa. Dicari pun udah hilang, gimana coba? Gitu kan. Jadi at-tasarruf, al-mutasarrif yang menggunakan yang hak guna itu, hak menggunakan yang sesungguhnya itu hanya Allah
hanyalah yang mutlak ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Famulki huna qasirun, maka kepemilikanku di sini terbatas. Min haitsu tasarruf, dari sisi penggunaan. Wa qasirun min haitsu syumul wal umum, dan juga terbatas dari sisi kelengkapan dan keumuman. Wa bidzalika yatabayyan lana kaifa kana infradullahi ta'ala bil mulki. Oleh karena itu nyatalah bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam kepemilikannya. Contoh, kita punya uang 100.000. Lalu uang itu saya koyak-koyak di depan orang. Apakah orang lain marah nggak saya? Marah. Pasti orang bilang, kok kalau nggak mau duit, saya akan ambil, jangan koyak-koyak. Gitu. Orang saya membatasi kan. Saya katakan, ini kan punya saya, iya punyamu. Kalau nggak mau udah jangan koyak-koyak, kasih ke saya. Pasti bilang orang begitu. Tapi kalau Allah SWT mau buat apapun, ada orang marah. Enggak. Allah SWT mengatakan, wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut dengan segala akibatnya itu. Kalau kita lihat tsunami umpamanya, datang tsunami. Semua orang meninggal. Yang salah, yang soleh, yang toleh, anak kecil, apa segala macam. Semuanya meninggal dunia. Allah SWT berkuasa. Dan apa yang mau kita bilang, apa yang kita bisa katakan, enggak ada. Hanya kita menyerah ya terhadap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amat tadbir, adapun mengatur, falil insani tadbirun, maka manusia juga bisa mengatur. Walakin naqulu, tapi kita katakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza tadbir qasirun. Ini juga pengaturan ini terbatas. Kalau wajahaini sabiqaini, seperti dua sisi yang telah lalu. Fil mulki, dalam kepemilikan. Laisa kullu syai'in amliku at-tadbira fihi. Bukanlah segala sesuatu yang aku miliki bisa aku mengaturnya secara lengkap. Wa inna ma amliku tadbira makana tahta hayazati wa mulki. Aku hanya bisa mengatur ya apa yang ada dalam kekuasaanku dan kepemilikanku. Kita hanya bisa mengaturkan yang kita kuasai, yang kita punya saja. Yang enggak kita punya, yang enggak bisa. Wa kadzalika la amliku tadbirahu illa ala wifqi syar'i. Dan begitu juga aku tidak bisa mengatur kecuali apa yang diperintahkan sesuai dengan perintahkan oleh syariat. Alladzi abaha li hadza tadbir, yang telah membolehkanku untuk mengatur perkara ini. Wa hina idzin, oleh karena itu yatabayyana anna qaulana innallaha munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir kulliyatun amatun mutlaqatun la yustasna minha syai'un li'anna kullama awradnahu la yu'aridu ma thabata lillahi azza wa jalla min dzalik. Oleh karena itu terakhir kita sampaikan, nyatalah bahwa perkataan kita Allah Subhanahu wa taala munfaridun, sendiri dengan menciptakan, dengan penciptaan, wal mulki, kepemilikan, wa tadbir, dan pengaturan itu milik Allah, kulliyatun, semuanya secara umum ya, kulliyatun semuanya milik Allah, amatun umum, mutlaqatun bersifat umum. Jadi Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki, Allah yang mengatur, semuanya sifatnya umum dan mutlak. La yustasna minha syai', tidak dikecualikan darinya sesuatu apapun. Li'anna kullama auradnahu, karena segala sesuatu yang telah kita kemukakan, la yu'aridu ma thabata lillah, itu tidak bertentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari hal itu semuanya. Intinya bahwa Allah Azza wa Jalla maha menciptakan satu-satunya, maha memiliki dan maha mengatur semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.